Cuma pengen nabung buat beli motor. Waduh, kamu yakin dengan cara kamu menabung, dengan seiring berjalannya waktu, harga motor itu harganya akan tetap sama? Masa sih? Waduh, ayo ikut aku. Nah, saat ini kita berada di galeri investasi. Di sini aku bakal jelasin kenapa sih kita harus memilih investasi daripada menabung. Halo sobat investor muda, di sini aku mau jelasin kenapa sih kita harus memilih berinvestasi daripada menabung. Sobat investor muda tahu nggak sih, pada tahun 2012 harga mie instan Rp1.400 dan tahun 2020 harga mie instan menjadi Rp2.700. Nah, kenaikan harga inilah yang disebut dengan inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang semakin menurun, dan tentu hal ini mempengaruhi nilai tabungan kamu loh. Misalnya nih sobat investor muda menabung dari tahun 2012 sampai 2021, sedangkan setiap tahun mengalami inflasi dengan rata-rata 4,04%. Jadi uang kamu nilainya udah kepotong minus 4,04% dong. Rugi kan? Belum lagi semua barang-barang yang mau kamu beli juga akan naik harganya. Terus gimana dong solusinya? Tenang, solusinya sederhana, yaitu dengan berinvestasi. Investasi adalah mengelola dana agar menghasilkan keuntungan jangka panjang. Investasi bisa dilakukan dengan berbagai cara loh, seperti membeli properti berupa tanah atau menyimpan emas. Tapi hal itu membutuhkan dana yang besar loh. Tapi tenang kok, buat investor muda yang tidak mempunyai dana besar bisa tetap berinvestasi mulai dari Rp100.000 loh. Tentunya di pasar modal. Perlu diketahui oleh sobat investor muda, pasar modal merupakan tempat bertemunya para pihak kelebihan modal atau bisa disebut investor dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maksudnya gimana sih? Tenang, jadi gini, pasar modal kita ibaratkan sebuah mall besar bernama Bursa Efek Indonesia. Dalam Bursa Efek Indonesia terdapat beberapa ruko nih, bisa disebut sekuritas. Perlu sobat investor muda ketahui, saat ini ada kurang lebih 120 sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia loh. Nah, sekuritas tersebut menjual beberapa produk, yaitu obligasi, reksadana, dan saham, atau bisa disebut efek atau surat berharga. Nah, dalam pasar modal terjadi transaksi jual beli efek oleh pihak pembeli disebut investor, dan pihak yang menerbitkan efek disebut emiten. Oh iya, di pasar modal ada istilah SRO yang terdiri dari KPEI, KSEI, BEI, di mana tugas mereka bertiga adalah melaksanakan kewenangan penerapan aturan untuk mencegah praktek perdagangan yang dilarang, sehingga teratur, wajar, dan efisien. Semua aktivitas yang ada di pasar modal diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi aman ya sobat investor muda. Tahu nggak sobat investor muda, di antara obligasi, reksadana, dan saham, aku mau jelasin efek yang popularitasnya tinggi dan paling menguntungkan di pasar modal loh, yaitu saham. Saham merupakan sebuah bukti bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika sobat investor muda membeli saham sebuah perusahaan, maka sobat investor muda telah menjadi pemilik perusahaan tersebut dan berhak atas penghasilan dan kekayaannya. Di pasar modal Indonesia, pembelian saham sekarang minimal satu lot yang berjumlah 100 lembar. Contohnya nih, kita membeli saham salah satu emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu Bank BRI dengan kode saham BBRI. Oke,
Seumpama nih harga saham BBRI per lembar Rp3.000. Jadi untuk membeli satu lot saham BBRI, sobat investor muda harus mengeluarkan uang sebesar Rp300.000. Oh iya, ada keuntungan dan risiko yang didapat sobat investor muda dalam membeli saham loh. Keuntungan yang pertama yaitu capital gain. Adalah keuntungan yang didapat saat harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli. Sedangkan risikonya yaitu kebalikan dari capital gain atau juga disebut capital loss. Selanjutnya ada dividen, adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Biasanya nominalnya ditentukan saat RUPS, rapat umum pemegang saham. Sedangkan risikonya likuidasi, yaitu perusahaan yang dimiliki dinyatakan bangkrut. Waduh, ngeri juga ya risikonya. Tapi nggak usah takut sobat investor muda. Selama bisa memprediksi harga saham yang tepat dan memilih perusahaan yang bagus kinerjanya untuk investasi, sobat investor muda bisa menghindari risiko tersebut loh. Caranya cukup menguasai analisis teknikal dan fundamental. Perbedaannya ialah analisis teknikal menggunakan pola pergerakan harga, mengutamakan capital gain, dan untuk investasi jangka pendek. Sedangkan analisis fundamental yaitu laporan keuangan, mengutamakan dividen, dan untuk investasi jangka panjang. Maka dari itu sobat investor muda, tunggu apa lagi? Segera berinvestasi di pasar modal agar tidak kehilangan peluang besar. Get your biggest opportunity in capital market. Nah, sekarang udah paham kan kenapa kita harus memilih investasi daripada menabung? Oh gitu. Maka dari itu, raih peluang terbesarmu di pasar modal.